Konfirmasi. Ya. Dan yang bocoran yang akan jadi narasumber adalah Ustaz siapa yang? Ini saya juga belum dapat nih. Oh, ya, belum dapat. Jadi saya tidak bisa bocorkan. Iya. Tapi kalau dengar-dengar, insya Allah juga pada maghrib sebentar ada safari dakwah para asatizah kita ya. Karena dalam kesempatan tabligh akbar ini bukan hanya pemateri yang ada di pamflet, tapi beberapa ustadz atau guru-guru kita juga datang ya dari berbagai penjuru dan insya Allah akan juga berbagi kepada masyarakat yang ada di Topoyo atau Mamuju Tengah ini. Ya, Masya Allah. Oke. Baik. Belum 13.38. Sudah lewat 8 menit. Iya. Baik, mungkin juga panitia bisa menginfokan kepada kami status guru kita mungkin sudah sampai di mana? Go on, go on. Go on. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, kami juga mohon kerjasamanya untuk tidak membawa makanan ke area masjid ya. Supaya area masjid ini juga tetap bersih dan nyaman untuk para peserta atau penuntut ilmu, teman-teman kita. Ya, jadi sekali lagi kami menghimbau kerjasamanya untuk tidak membawa makanan ya, ke dalam area masjid. Ya, supaya bisa senantiasa terjaga kebersihannya. Kan tadi sudah disampaikan, harus bahagia. Ya, kita bahagiakan juga orang lain, Pak Kamal ya. Ya kayaknya yang paripurna ini mungkin bisa diterjemahkan kembali apa itu arti paripurna. Oh iya, paripurna. Kalau menurut KBBI tadi ya. Iya menurut KBBI. Ini komplit, sempurna dan tidak ada lagi tambahannya ya. Tidak ya, lagi sudah yang paling-palingnya Mi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan ada pemandangan unik ini Pak Kamal. Iya. Yang depan ini justru adik-adik kita ya, para santri ya. Semangat sekali duduk di depan ini. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan. Karena dia lebih banyak tahu kebahagiaan daripada bukan kebahagiaan. Oh begitu. Jadi maksudnya kalau sudah semakin dewasa sudah semakin paham. Karena sudah semakin besar, semakin dewasa sudah semakin banyak yang menghalangi faktor-faktor sehingga bisa jadi bahagia. Masya Allah. Baik. Ya ini memang wajahnya bahagia sekali ya anak-anak. Dan kita doakan semoga inilah generasi penerus ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Yang tentunya senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya. Ya. Ya. Betul sekali. Aresa. Ya. Ini kalau kita lihat dari judul ini, menggapai bahagia yang paripurna. Ya. Kalau ini kamar di goalsnya, ini yang ingin dicapai. Tujuannya. Betul. Anggaplah ini visinya. Ya. Berarti misinya yang berapa sesi itu yang tadi dengan Ustadz, kemudian nanti visi yang kedua itu sendi-sendi kebahagiaan dunia, dan kesuksesan dunia dan akhirat. Maka diharapkan kepada peserta untuk jangan sampai ada yang terlewatkan daripada tema-tema yang ada pada hari ini dan besok hari, supaya kita betul-betul mendapatkan atau mencapai daripada tema tabligh akbar Sulsel Bar Topoyo ini, yaitu menggapai bahagia yang paripurna. Masya Allah. Betul sekali. Alhamdulillah. Afwan, ada informasi. Siapa namanya? Aksa Usman dicari sama orang tuanya. Ada orang tuanya di sebelah. Apa salah sebut? Sebelah kiri. Selatan ini. Ya. Sebelah kiri masjid. Sebelah kiri masjid. Ya. Di belakang pintu. Di belakang pintu. Dicari ke sama Abita. Iya. Oh ya, itu sudah. Alhamdulillah. Sudah? Langsung ketemu ya. Alhamdulillah. Kalau yang tadi, yang orang sini sudah dapat? Sudah, alhamdulillah. Ya. Kita tidak interview, kenapa bisa terpisah dengan anaknya? Saya tidak bisa interview karena sudah sedih sekali. Oh, sudah sedih sekali ya. Makanya tadi ketemu abinya langsung bahagia. Iya, alhamdulillah. Langsung berarti bahagia. Tidak lepas daripada tema kita ini. Betul. Luar biasa. Betul, Masya Allah. Baik. Taib sudah ada guru kita. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin. Baik, alhamdulillah. Guru kita sudah ada di depan kita. Tidak usah saya sebutkan namanya, langsung saja Ustaz. Ya. Oh, salah dulu beliau. Oh ya. Baik. Ya, baik. Sekali lagi kami sampaikan bahwa materi kedua ini akan bertemakan sendi-sendi kebahagiaan
dan kesuksesan dunia dan akhirat. Bahagia, sukses, dunia, akhirat. Insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Jamal LC, Hafizahullah Ta'ala. Goyang-goyang. Ini. Oh iya. Dan sesi ini akan berakhir pada pukul 15.00. Insya Allah. Dan setelahnya itu kembali diminta jangan tinggalkan tempat karena akan bagi-bagi hadiah. Baik. Sedikit informasi bahwa kita di akhir sesi pertama di hari ini itu ada pengundian door prize ya. Jadi yang tadi sudah dapat kupon makanan ya jangan dibuang, nanti kita undi insya Allah. Hadiahnya kedengar-dengar itu lumayan. Ya. Bisa dipakai telepon. Ya, 2 unit HP Android. Baru, bukan bekas ya, baru. Baru, iya. Betul-betul bahagia nih. Bahagia. Masya Allah. Ya, dan untuk besok Areza, itu supaya kawan-kawan betul-betul hadir seutuhnya, paling akhir besok akan diundi hadiah berupa sebuah unit sepeda. Sepeda, lengkap dengan bannya. Ada jerantenya nih. Baik ya, jadi diharapkan kehadirannya sampai selesai ya, karena tentunya selain ilmu yang akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Ya, apa yang juga menjadi data adanya hadiah-hadiah ini. Baik, mari kita simak bersama materi kedua kita, yaitu sendi-sendi kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Jamal LC, Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tanwirus Sunnah Goa. Dan kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral ikhwa wal akhwat, para peserta Tabligh Akbar yang berbahagia, mengawali sesi yang kedua di hari ini. Waktunya waktu yang paling bahagia, waktu siang. Biasanya kalau siang yang paling bahagia apa? Kalau sudah makan, ya rebahan ya, istirahat. Nah, tetapi karena kita ingin kejar
lebih daripada sekedar rebahan, ya kita tahan 1-2 hari ini. Ya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan satu kaidah yang sangat bermanfaat pada seluruh urusan. Kata beliau, ittafaqatil ulama uqala'u min kulli millatin ala anna an-ni'mata la yudraku bin ni'mah. Sepakat orang-orang yang berakal dari seluruh agama bahwa kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Saya ulangi, ya. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Makanya Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Harus dilalui dengan kesusahan, keletihan, kepayahan, baru dapat nikmat. Kalau mau senang dulu, maka akan terbalik. Nanti dapat susah. Nanti dapat payah. Nanti dapat letih. Makanya orang yang sukses dunianya dunia. Capek dulu atau senang dulu? Capek. Kerja keras, bangun usaha, menabung. Kadang kurangi makan, kurangi tidur, kurangi apa yang bisa dikurangi. Supaya nanti dapat lebih, dapat lebih, dapat lebih. Kalau orang ingin cerdas, harus belajar. Ya, belajar itu harus mengurangi makan, mengurangi tidur, antri, harus bangun ketika orang tidur. Ketika orang bangun kita juga bangun. Ketika orang tidur kita masih bangun. Tidak ada ulama yang kerjanya tidur, tiba-tiba jadi ulama. Tidak ada ceritanya begitu. Kecuali orang-orang sesat. Dia bilang dapat ilmu ladunni. Ya, jadi harus dilalui dengan apa tadi? Keletihan, kepayahan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia, kata Allah, fi kabad, dalam keadaan payah, letih, capek. Makanya hidup ini hanya berpindah dari satu capek ke capek yang lain. Makan capek atau tidak? Ya, capek juga. Tidak makan capek juga. Kalau yang jomblo capek memikirkan kapan menikah.
Kalian sudah menikah, capek pikirkan punya anak. Kalau sudah punya anak, capek pikirkan anaknya. Kalau sudah jadi kakek-kakek, capek pikirkan cucunya. Tidak ada istirahat. Istirahat itu nanti kalau sudah mati. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ya Imam, sampai kapan orang belajar menulis hadis? Kata beliau, ya sampai mati. Ya sampai mati. Artinya hidup ini hanya berpindah dari satu capek ke capek yang lain. Tidak ada yang berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Nikmat itu selalu di belakang. Kalau bahasa Indonesia, apa peribahasanya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, baru berenang ke tepian. Tidak bisa langsung berenang dari awal sampai akhir, nanti tenggelam di tengah jalan. Harus capek dahulu. Baik. Jadi kita siap capek? Ya saya hanya bicara kurang lebih 1 jam insya Allah. Tidak usah lama-lama. Baik. Kita masuk pada materi kita ya. Ada saya beberapa tulis, walaupun sebenarnya sebagian tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Sul Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang pertama, bahwa yang bahagia itu hanya orang mukmin. Jadi rumusnya bahagia harus beriman. Yang bahagia itu hanya orang mukmin. Orang kafir itu tidak pernah bahagia. Kalaupun ada, itu tidak dianggap kebahagiaan yang sebenarnya. Kenapa orang kafir tidak bahagia? Karena mereka tidak pernah sampai pada tujuan. Orang kan bahagia kalau sampai tujuannya. Kita berangkat dari rumah, datang di sini, ingin mendengar tabligh akbar. Kira-kira kalau tidak sampai bahagia atau tidak? Jelas tidak bahagia. Yang bahagia yang sampai. Orang kafir itu tidak bahagia karena dia tidak sampai pada tujuan dia diciptakan. Tadi kan sudah disinggung. Kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi orang yang bahagia ketika dia bisa ibadah. Ibadah kepada siapa? Ya'buduni. Ketika hanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya qad aflahal mu'minun. Yang bahagia itu hanya orang mukmin. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Ahli tafsir mengatakan aflaha man zakkaha, zakkaha adalah orang yang bertauhid. Karena tidak bisa mensucikan jiwa kecuali dengan tauhid. Jadi kapan dia tidak bertauhid, tidak bisa dia sucikan jiwanya. Walaupun dia puasa putih 100 hari. Salat siang dan malam. Bukankah orang musyrik dikatakan
innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik itu najis, najis maknawi. Tidak bisa disucikan kecuali kembali kepada tauhid. Ya, kecuali kembali kepada tauhid. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan rugi yang mengotori, dan kotor yang paling kotor adalah kesyirikan. Ya, jadi itu pegangan yang pertama, bahwa tidak ada yang bahagia sesungguhnya kecuali orang mukmin. Maka kita di sini orang mukmin semua, alhamdulillah, semua kita punya potensi untuk bahagia. Dan bahagia itu tidak akan dibatasi dengan harta, kedudukan, kecantikan. Tidak. Tapi dibatasi dengan al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sifat. Semakin bagus imannya, semakin bahagia dia. Semakin kurang imannya, semakin kurang kebahagiaannya, sesuai dengan kurangnya kadar keimanannya. Nah, kita perinci lebih lanjut. Kita hidup hanya berputar pada 3 kondisi. Tidak ada kondisi yang keempat. Tadi sudah disinggung 2. Ajaban li amril mu'min. Fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Semua urusannya baik. 2 disinggung di situ. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan kesulitan, mudarat, dia bersabar. Ada yang ketiga. Karena di balik nikmat ada dosa. Di balik nikmat ada dosa. Di balik musibah juga ada dosa. Maka yang ketiga, orang mukmin itu menjadi bahagia ketika dia berdosa. Mungkin heran, kok bisa bahagia karena dosa? Aha. Kenapa bisa bahagia ketika dia berdosa? Karena Allah mencintai hambanya. Walaupun dia berdosa, dibukakan pintu bahagia dari dosa tersebut, yaitu pintu istighfar, pintu taubat. Baik, kita perinci lebih lanjut. Yang pertama, ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Orang mukmin akan sempurna kebahagiaannya ketika dia bersyukur. Apanya yang bersyukur? Lahir dan batinnya. Lahir dan batin. Batinnya bersyukur, meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Kembali lagi kepada keimanan. Fama min ni'matin faminallah. Tadi juga sudah disinggung. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah. Maka kalau ingin bahagia, harus meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan dari siapapun.
bukan dari hasil kerja keras. Kan itu banyak orang ditipu dengan kerja kerasnya. Kan tidak semua yang kerja keras sukses. Tapi semua yang mengimani bahwa nikmat dari Allah itu pasti sukses dan bahagia. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah. Harus diyakini. Yang kedua, diwujudkan lisannya juga bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, maka fahaddits, bicarakanlah. Karena itu sunnahnya Nabi SAW, kalau kita makan, kita bercerita-cerita. Jangan makan, diam semua. Kenapa? Salah satu hikmahnya, karena ketika orang makan, menikmati nikmat. Menikmati nikmat. Maka harus dibicarakan nikmat itu. Makanya kalau suami, masakan istrinya kurang enak, boleh bohong atau tidak? Ya boleh bohong. Supaya yang didapatkan itu nikmat. Walaupun tidak sesuai keinginannya. Wah, enak sekali masakanmu bunda. Walaupun tidak ada garamnya. Karena yang dibicarakan adalah nikmat. Jangan masakan itu kan nikmat. Walaupun kurang garam misalnya. Kalau disampaikan masakanmu tidak enak, berubah makanan itu. Semuanya tidak ada yang enak. Padahal kan makanan itu nikmat. Walaupun ada kurangnya. Jadi boleh bohong untuk menyempurnakan nikmat tersebut. Ketika orang bertamu, disuruh makan, saya sudah kenyang. Padahal masih lapar. Kenapa? Karena ketika dia mengungkapkan dia sudah kenyang, itu adalah nikmat. Ya, nikmat. Jangan karena ingin menuruti nafsunya, sehingga nikmat itu berkurang. Termasuk juga kepada pihak tuan rumah. Walaupun tidak ada makanannya kecuali untuk itu, diberikan kepada tamunya. Kenapa? Untuk menyempurnakan nikmat. Karena tamu itu nikmat. Maka untuk menyempurnakan nikmat itu, nikmat yang seharusnya kita nikmati, diberikan dulu kepada tamu. Ya, subhanallah, indah itu Islam. Ya, indah itu Islam. Nah, yang ketiga, digunakan nikmat itu untuk meraih ridhonya yang memberi nikmat. Digunakan untuk ibadah. Allah SWT berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai lambang kesyukuran. Jadi orang beramal itu bagian dari mensyukuri nikmat. Kita salat, kita bersedekah, kita mengajar, itu semuanya bagian dari menggunakan nikmat. Tetapi ada yang keempat, bahwa bagaimanapun seseorang itu mensyukuri nikmat, tetap dia harus meyakini bahwa dia belum memberikan haknya yang memberi nikmat dengan sebenarnya.
selalu dia kurang dalam mensyukuri nikmat. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan yang bersyukur itu pun selalu penuh dengan kekurangan. Artinya tidak pernah dia memberikan haknya Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Selalu ini kita kurang. Salatnya kurang khusyuk. Sedekahnya kurang banyak. Ya. Tayyib. Yang kedua, musibah. Ini agak panjang kita bahas. Musibah. Jadi orang akan mendapatkan nikmat. Yang kedua, musibah. Apa itu musibah? Musibah itu, kata para ulama, musibah itu adalah semua apa yang kita tidak suka. Kullu syai'in yukrihuhu fahuwa musibah. Semua hal yang dia tidak suka, ya itulah namanya musibah. Sekarang kalau ada yang bertanya, kenapa musibah itu jadi sumber kebahagiaan? Kira-kira kenapa? Kalau yang pertama iya, mudah kita pahami. Nikmat ya bahagia. Kasih istri, kasih harta, kasih sehat. Ya nikmat. Namanya memang nikmat. Tapi sekarang kok musibah itu dikatakan nikmat. Dikatakan sumber kebahagiaan. Yang pertama yang perlu dipahami, karena Allah Azza wa Jal memberikan musibah kepada siapapun dari hamba-hambanya bukan untuk mencelakakan hambanya. Pahami? Musibah itu bukan untuk mencelakai hamba. Tapi musibah itu Allah berikan kepada hambanya untuk menguji kesabaran dan menguji penghambaan hamba-hambanya. Ya, kita lihat. Allah Azza wa Jalla tujuan tadi sudah dibahas, tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Ada ibadah yang Allah syariatkan pada sesuatu yang kita cintai. Itulah tadi nikmat. Ada ibadah yang Allah syariatkan pada sesuatu yang kita tidak senangi. Contoh gampang. Tabligh akbar yang paling jauh di sini. Mamuju Tengah. Kalau dari Makassar itu lebih 500 kilo. Kalau naik bis 15 sampai 17 jam. Kalau dipikir perjalanan disuka atau tidak? Tidak disuka. Kalau tabligh akbarnya di Maros, disuka atau tidak disuka? Disuka. Maka disitulah namanya musibah. Wah, jauhnya.
bisa melengkung tulang rusuk baru sampai. Kita tidak suka perjalanannya. Tapi ketika menghadiri majelis ilmu itu ibadah, maka Allah menguji kesabaran kita. Apakah kamu mau datang kepada yang kamu sukai saja karena dekat, atau mau datang kepada yang kamu tidak sukai juga karena jauh? Pahami? Contoh yang lebih dekat mungkin kita bisa pahami. Sebagian orang senang kalau istrinya cantik. Alaysa kadzalik? Kalau contoh menikah kan tidak mengantuk. Semua secara naluri orang cari istri yang cantik. Ya Nabi juga istrinya cantik jelita. Tidak ada masalah. Tapi ada orang diuji oleh Allah, istrinya tidak cantik. Sekarang, apakah perlakuannya sama ketika istrinya cantik dengan istrinya tidak cantik? Sama atau tidak? Kalau mau bahagia harus sama. Karena kewajiban kita tidak dibedakan. Kalau istri cantik kamu begini, begini, begini. Kalau tidak cantik tidak begitu dan begitu. Tidak. Sama. Masuk yang lebih dalam lagi. Sekarang kalau istrinya taat dengan tidak taat, apakah perlakuannya sama atau tidak? Beda. Sebagian orang kalau istrinya tidak taat, yang ada di pikirannya cerai. Betul atau tidak? Betul. Padahal istri yang tidak taat itu adalah ujian. Sebagaimana istri yang taat itu ujian. Sekarang kalau punya anak, ini contoh konkret ya, supaya pulang nanti jadi bahagia. Semua kita mengimpikan anak kita itu anak yang saleh. Tapi kalau Allah uji kita, anak kita nakal-nakal, apa yang kita lakukan? Sebagian orang kalau anaknya nakal tidak bahagia. Harusnya kalau dia muslim tetap bahagia. Paham? Walaupun anaknya nakal. Kenapa? Karena kalau anaknya nakal bisa dia dapat pahala lebih banyak daripada anaknya tidak nakal. Betul tidak? Saya kurang tidur. Kenapa? Gara anakku. Ya kurang tidurmu itu banyak pahalanya. Karena kamu urus anakmu lebih banyak daripada kalau anakmu taat. Bahagia atau tidak bahagia? Kalau dipahami bahagia. Kalau tidak dipahami tidak bahagia. Sebagian pesantren, karena di sini banyak yang pesantren, maunya terima santri yang baik-baik. Ya bagus. Atau yang pintar-pintar. Tapi kalau yang bodoh-bodoh, setengah-setengah, di kepalanya kasih keluar. Padahal, kalau kamu bersabar, ya, pahalanya lebih besar. Orang yang mendidik
Dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang nakal menjadi taat, itu beda pahalanya. Dengan yang mendidik memang sudah pintar. Hah? Beda pahalanya dengan yang memang sudah taat. Beda pahalanya. Ya makanya kita ini orang mukmin disuruh bahagia. Makanya ada namanya musibah. Ya musibah. Kalau diturunkan musibah dia bersabar. Imam Ahmad rahimahullah, saya sering sampaikan contoh ini. Nanti ditahu oleh orang kalau dia tidak suka istrinya. Padahal imam. Nanti ditahu dia tidak suka ketika istrinya meninggal. Maka ketika ditanya, ya imam, kenapa engkau mau bertahan dengannya? Padahal banyak perempuan. Maka beliau mengatakan, saya bersabar kepadanya karena saya dapat anak dari dia. Saya mau bersabar karena saya dapat anak dari dia. Artinya ada kebaikannya. Keburukannya saya sabar supaya itu juga kebaikan bagiku. Jadi orang mukmin itu semuanya bahagia. Walaupun kelihatannya susah. Tayyib. Jadi sabar. Bagaimana bentuk kesabaran? Sama bentuk kesyukuran tadi. Kalau sabar, hati harus sabar. Supaya tidak protes takdirnya Allah. Ini keimanan. Ya kembali kepada keimanan. Karena kadang kita tidak sadar, kita protes takdirnya Allah. Ya Allah, saya sudah didik anakku, masukkan di pondok. Sudah hafal 10 juz, kok tiba-tiba jadi anak nakal. Ya tidak boleh muncul, harus sabarkan jiwa. Tidak protes terhadap keputusannya Allah. Yang penting kita sudah menempuh sebab ketika terjadi apa yang kita tidak sukai, yang kita tidak pikirkan sebelumnya, tahan jiwa, sabarkan jiwa, sabar kau hati. Ini ketentuannya Allah. Saya harus terima. Tidak boleh saya marah-marah, tidak boleh saya protes, apalagi putus asa. Tidak, karena di situ ada kebaikan. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh. Lihat bapaknya Nabi Yusuf. Siapa bapaknya? Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Dia tahu persis bahwa anaknya yang lain ini berbohong padanya. Ya, ketika membuang Yusuf ke dalam sumur, kemudian datang pura-pura menangis, diterkam serigala, bawa darah, pura-pura darah, bohong-bohongan. Dia tahu persis bahwa ini bohong. Tetapi karena itu di luar kemampuannya, ya di luar kemampuannya, apa yang dilakukan? Bersabar. Termasuk lisannya bersabar. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluhkan keluhanku, kesedihanku, gundah gulanaku
hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, jadi orang yang bisa menahan lisannya, tidak mengeluh, itulah orang yang bahagia. Makanya kalau ada orang dikenal oleh masyarakat, si fulan itu tidak pernah cerita tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang hidupnya, tentang pekerjaannya. Tidak pernah mengeluh. Orang senang atau tidak? Orang senang. Dikira dia orang yang paling enak hidupnya. Padahal mungkin masalahnya lebih berat daripada kita. Tapi karena dia tidak sampaikan masalahnya, maka dia bahagia. Dan membuat orang juga bahagia. Ya kan? Kalau kita dengar cerita susah kan kita juga ikut susah. Tapi kalau kita dengar cerita bahagia, kita ikut bahagia atau tidak? Ya bahagia. Yang ketiga, ya menahan diri, bersabar dari anggota tubuh untuk tidak melakukan maksiat. Ya, tidak melakukan maksiat. Orang yang bisa menjaga dirinya dari melakukan maksiat, itulah orang yang bahagia. Karena maksiat itu tidak ada yang membawa kebahagiaan. Ya, membawa kesengsaraan. Apalagi sekarang. Negeri kita ini, kita malu kalau disebut bahwa juara judi online Indonesia. Padahal paling banyak Muslim. Saya baca kemarin data 2 hari yang lalu, ada pejabat setingkat menteri yang mengatakan penduduk Indonesia setiap hari yang berjudi 8 juta orang. Banyak atau sedikit? Banyak. Kenapa dia berjudi? Karena tidak bahagia. Dia judi kan cari kebahagiaan. Tapi jalannya tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Tidak ada orang kaya karena judi. Belum lagi bicara agama. 8 juta orang. Lebih banyak atau hampir sama dengan penduduk Sulawesi Selatan semuanya. 8 juta orang. Setiap hari judi. Dan banyak yang ikut, ya anak-anak sekolah. Apalagi sekarang mau libur. Nanti tambah parah. Waktu liburnya digunakan untuk ya berjudi. Baik. Sekarang berikutnya pintu masuknya musibah. Pintu masuknya musibah. Kata para ulama, musibah itu datang dari 3 pintu. Pintu yang pertama, al-ghaflah, lalai. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf, ya. Laqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, kami
siapkan penduduk kebanyakan dari Jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kemudian disebutkan sebabnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada 3 perangkat manusia. Yang pertama, ada hati. Tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya hatinya lalai. Kemudian dia punya pendengaran. Tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Atau didengar tapi lewat begitu saja. Itu namanya lalai. Kemudian mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik. Itu namanya lalai. Ya, maka pintu itu yang menjerumuskan sebagian manusia ke dalam musibah. Ya. Musibah, dosa, pelanggaran, berbagai macam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan. Pintu yang kedua, syahwat. Pintu yang kedua adalah syahwat. Baik makanan, minuman, perempuan, kekuasaan, dan seterusnya. Dan ini adalah hal yang Allah sudah takdirkan pada anak cucu Adam. Banyak yang terjerumus dengan syahwat. Karena itu nenek moyang kita Adam alaihissalatu wassalam, dia sudah berada di dalam surga. Semua makanan, minuman halal, buah-buahan halal. Kecuali dari 1 pohon. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Diganggu terus. Berulang-ulang. Sampai akhirnya Adam memakan buah dari pohon tersebut. Ya, makanya jangan heran kalau kita-kita ini, ya, kita-kita ini, kalau Adam dilarang 1, itu bisa terjerumus, apalagi kita yang dilarang banyak. Yang disenangi manusia kan apa yang dilarang, bukan apa yang boleh. Nah, dilarang merokok, itu yang paling disuka. Padahal banyak jus, banyak buah-buahan. Dilarang pacaran, yang boleh menikah. Tapi yang disuka pacaran, menikah tidak mau. Yaitu tabiat Adam, anak cucu Adam. Karena tipu daya syaitan kepada syahwat. Yang ketiga, marah. Marah. Biasanya kalau orang marah, maka dia akan kehilangan kendali. Tidak bisa berpikir normal. Ketika orang marah, selalu ingin melampiaskan amarahnya. Nah, ketika dia ingin lampiaskan amarahnya, pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Ada orang marah, akhirnya ceraikan istrinya. Padahal tidak ada masalah sebelumnya.
Ada orang marah, anaknya dipukul sampai pingsan. Karena marah. Jadi itu pintu-pintu masuknya ujian yang menimbulkan musibah. Maka supaya bahagia, apa tadi rumusnya? Bersabar. Supaya tidak lalai, sabar. Tidak ada obat lain. Sabar. Supaya tidak mengikuti syahwat, apa obatnya? Sabar. Kalau belum mampu menikah, sabar. Puasa dulu. Kalau belum mampu poligami, apa obatnya? Sabar. Jangan bilang poligami itu kan bikin bahagia. Ya. Jadi poligami itu menambah kebahagiaan. Bukan menghilangkan kebahagiaan. Jadi kalau bisa tambah kebahagiaan, ya menikah lagi. Tapi kalau kurang bahagianya apalagi hilang, jangan coba-coba. Tayyib. Karena itu kadang pintunya syahwat. Kalau satu istri tidak sabar, apalagi kalau dua. Kalau satu istri banyak lalai, apalagi kalau dua. Kalau satu istri suka marah, kira-kira bagaimana kalau dua? Bisa-bisa tinggal di masjid. Tapi subhanallah, ini pintu-pintu syaitan. Tapi Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran bahwa walaupun syaitan itu berusaha sedemikian rupa sungguh-sungguh sampai bersumpah, Fabi izzatika, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, la'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan gelincirkan semua anak cucu Adam. Tapi apa kata Allah? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan. Siapa yang diikhlaskan? Yang bertauhid. Siapa yang diikhlaskan? Yang beriman dengan iman yang benar. Jadi dia selamat. Berarti dia bahagia dengan keikhlasannya. Jadi makanya dijadikan syarat, diulang-ulang kan? Dijadikan syarat diterimanya ibadah kan ikhlas. Tetapi ikhlas itu usaha kita. Ikhlas itu, saya ulangi, ikhlas itu usaha kita. Nanti Allah yang memberi keikhlasan. Bukan kita mengatakan saya ikhlas, saya bisa ikhlas. Tidak. Yang bisa membuat kita ikhlas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan ayat, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang diikhlaskan, bukan yang ikhlas. Siapa yang membuat ikhlas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berlatih untuk ikhlas supaya nanti Allah berikan keikhlasan. Kita datang di sini tabligh akbar macam-macam niatnya. Tapi belajarlah ikhlas supaya nanti Allah betul-betul memberikan keikhlasan supaya jadi bahagia. Tidak diganggu oleh syaitan. Atau
lolos dari jerat-jerat syaitan. Karena rugi, tidak sampai pada tujuannya. Nah, jadi hanya orang yang bertauhid, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hambaku yang beribadah hanya kepadaku. Kamu tidak akan mampu menguasainya. Nah, jadi ada berapa tadi pintu-pintu masuknya syaitan? Ada 3. Ya, sampai nanti ada pertanyaan. Apa yang pertama? Lalai. Yang kedua, syahwat. Yang ketiga, ya marah. Karena itu ketika ada seorang sahabat Nabi minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini. Nabi memberikan nasihat sangat ringkas. La taghdab. Dia merasa, wah gampang banget. Gampang sekali ini. Jangan marah. Jadi seakan-akan dia tidak percaya. Tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, ausini. Nabi ulangi lagi, la taghdab. Datang lagi ketiga kalinya sama. Setelah dia pulang, ada dia lihat sesuatu yang dia tidak suka, dia mau marah. Nasihatnya Nabi tadi bilang, jangan marah. Ternyata jangan marah itu susah. Kadang ketawa-ketawa sama istri, tiba-tiba lempar piring. Jangan marah. Iya kan? Kadang-kadang kita bercanda sama teman-teman, ada yang melampaui batas, akhirnya baku tobo. Kalau di Makassar kan biasa begitu. Lagi pesta, senang-senang, terjadi keributan. Kenapa? Karena marah. Ya, ya walaupun ada marah yang dibenarkan. Ya. Kalau yang dilanggar adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ya, karena waktu kita sedikit. Kalau dia berdosa. Kita ini ketika ada nikmat, kadang tidak bersyukur, berarti berdosa. Kadang ketika ditimpa musibah, kurang sabar. Atau tidak sabar, berarti kan berdosa. Tapi Allah inginkan hamba-hambanya supaya bahagia, ada lagi jalan ketiga. Kalau dia berdosa, istighfar. Bahagia atau tidak? Bahagia. Makanya kan sudah sering dengar hadis bahwa Allah itu lebih gembira kepada hambanya yang bertobat daripada orang yang kehilangan seluruh harta bendanya dalam keadaan safar. Dia cari keliling sampai capek tertidur. Tiba-tiba kendaraannya dan harta bendanya ada kembali di hadapannya. Saking gembiranya apa yang dia ucapkan? Anta abdi wa ana ilahi wa ana rabbuk. Terbalik. Ternyata salah ucap karena saking gembiranya. Syahidnya di sini Allah lebih gembira. Berarti orang yang beristighfar, bertobat, itu sumber atau sebab orang bahagia. Makanya kalau mau bahagia, banyak bertobat. Karena itu Nabi, ini rahasianya. Karena itu Nabi, orang yang sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan terkemudian, istighfar kepada Allah sab'ina marrah. Dalam sebagian riwayat dikatakan, mi'atu marrah fi kulli yaumin wa laylah. 70 sampai 100 kali setiap hari. Padahal dosanya sudah diampuni. Kenapa? Karena ternyata istighfar itu membuat bahagia.
Ya, membuat bahagia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada namanya Sayyidul Istighfar. Yang dibaca setiap pagi dan petang. Khususnya di pagi hari. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bidambi. Abu'u laka bini'mati. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini penghulunya istighfar. Ya, penghulunya istighfar. Di situ ada dua pengakuan. Abu'u laka bini'mati. Kembali lagi yang pertama. Ya Allah, saya mengakui nikmat ini semua yang saya terima darimu. Yang kedua, Abu'u laka bidzambi. Saya juga mengakui dosa-dosaku. Ini namanya puncak penghambaan. Puncak penghambaan. Ketika mengakui semua nikmat datangnya dari Allah. Dan mengakui bahwa dia banyak dosa. Jadi kalau mau diampuni dosa harus ada dua pengakuan. Pengakuan nikmat. Bahwa semua nikmat diterima dari Allah. Karena kalau mengakui nikmat artinya kita ini yang salah. Sudah diberi nikmat tapi tidak digunakan untuk berbuat ketaatan. Malah berbuat dosa. Sudah? Maka di sini akan berlanjut. Bahwa penghambaan yang sempurna itu ada dua hal. Mengakui nikmat dan mengakui dosa. Kemudian berlanjut mengakui nikmat mengharuskan seorang hamba itu mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Saya ulangi. Jadi kalau kita mengakui semua nikmat datangnya dari Allah, maka ini akan mengharuskan bahwa kita mengakui Allah yang paling kita cintai melebihi segala-galanya. Dan mengakui dosa menunjukkan bahwa kita ini hamba yang hina. Hamba yang tidak punya nilai. Hamba yang rendahan dan seterusnya. Itulah kesempurnaan ibadah. Dan kapan bisa disempurnakan? Itulah kesempurnaan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Lihat ya jamaah sekalian, bahwasanya para salaf mengatakan ada sebagian manusia ba'dun nas yadkhulunal jannah bisababi dzambihi. Ada sebagian manusia masuk surga karena sebab dosanya. Wa ba'dun nas yadkhuluna an-nar bisababi hasanatihi. Disebabkan karena kebaikannya. Apa maksudnya? Kalau rumusnya kan secara normal orang masuk surga karena kebaikan. Orang masuk neraka karena kejelekan. Tetapi ada yang terbalik. Ada sebagian manusia justru masuk surga. Kenapa? Karena dosanya. Ada yang masuk neraka karena kebaikannya. Karena ini tadi tidak disempurnakan penghambaannya. Ketika dia berbuat dosa,
maksiat, dia mengakui, abu'u laka bidzambi. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Maka saya takut, maka saya menyesal, maka saya bertobat. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan berusaha memperbaiki diri. Saya akan berusaha lebih baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Allah mudahkan dia berbuat kebaikan. Menutupi dosa-dosanya. Akhirnya dia masuk surga. Dan sebaliknya. Ada orang yang berbuat kebaikan. Banyak sholatnya, puasanya. Selalu datang tabligh akbar. Selalu barisan depan. Pengurus dakwah. Ada lagi macam-macam. Tetapi karena sebab kebaikannya itu dia takabur. Masa saya tidak masuk surga? Saya sudah sholat. Saya sudah hadir. Disebut semua kebaikannya. Ya, disebut-sebut semua kebaikannya. Padahal Allah melarang. La tubtilu sadaqatikum bil man wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man. Man itu selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Ya, makanya kalau orang ingin bahagia, maka ibadah kepada Allah seakan-akan kita tidak punya kebaikan apapun. Kita datang misalnya tabligh akbar, seakan-akan tidak pernah datang sebelumnya. Kita sholat asar nanti seakan-akan sebelumnya tidak sholat. Lain lagi. Bukan tidak sholat, tapi tidak dianggap yang sudah lewat. Saya mau sholat, seakan-akan tidak ada kebaikan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi menganggap dirinya muflis ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah namanya puncak penghambaan. Nah, berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Yang terakhir, jadi kalau tadi dicintai Allah, maka ya didahulukan cintanya Allah. Kalau dicintai Allah, didahulukan perintah dan larangannya Allah. Yang terakhir, saya ingin memberikan tips bahwa hidup bahagia itu sederhana. Kata para ulama, kalau ingin hidup bahagia, kun waqi'iyan. La takun ahlamiyan wa khayaliyan. Kalau ingin bahagia, jadilah kalian apa adanya. Sesuai dengan keadaannya yang ada. Jangan jadi orang yang suka menghayal. Atau suka bermimpi. Dan jangan suka memperhatikan apa yang ada di tangan manusia. Karena itu akan menyebabkan capek dan jauh dari bahagia. Contoh. Sebagai penutup. Contoh. Kalau kita diberi oleh Allah nikmat rumah, sesederhana bagaimanapun nikmat itu, rumah itu, nikmatilah. Kamu akan bahagia. Jangan kamu mengatakan, saya tidak mau pakai. Kalau belum lantai 2. Saya belum mau pakai. Kalau belum ini, belum ini. Nanti tidak bahagia terus. Atau saya tidak mau rumah seperti itu kalau belum sama dengan rumahnya si fulan. Capek sendiri. Ya. Kalau punya mobil, ya nikmatilah. Jangan suka menggerutu. Mobilku kurang aplikasinya, kurang fiturnya. Lihat lagi temannya beli yang ini, akhirnya capek sendiri. Nikmati. Itu akan membahagiakan. Lihat Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi pulang, tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah,
apakah ada makanan atau tidak? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi? Kalau begitu saya puasa. Bahagia. Tidak dia bilang, ayo kita cari, ayo kita begini, ayo begini. Dah. Dan pada ketika yang lain terbalik. Ketika Nabi bertanya, ya Aisyah, apakah ada makanan? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya diberikan kepada kita hadiah hais. Hais itu korma yang dicampur dengan tepung yang enak. Dan saya sudah sisakan hais itu untukmu ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Nabi? Menikmati hidup. Saya tadi puasa, tapi karena ini ada nikmat, saya batalkan puasa dan saya mau makan. Bahagia atau tidak? Ya, bahagia itu sederhana. Ya, sederhana. Jadi kalau ada ilmu, dimanfaatkan ilmunya. Jangan berpikir nanti jadi ulama, baru begini, baru begini, baru begini. Ya, nikmati apa yang ada dengan apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Tayyib. Ya, saya kira itu ya untuk pertemuan kita di sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan ya sedikit ada manfaatnya karena di siang hari ya. Yang penting insyaallah taala kita semua berharap Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk hidup bahagia dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Qul kama tasmaun, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin bisa kasih 5 pertanyaan dulu kepada peserta kita. Ada hadiah khusus nih dari panitia. Sejumlah 5, 6. Berapa pertanyaan? 5. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, sebutkan rukun syukur. Bersyukur itu ada 3 rukun yang saya sebutkan tadi. Kalau dia mau menyebutkan 4, tidak apa-apa. Ini yang ada yang sebelah sini. Tuh, ada Hasan. Sebentar ya. Wah, enggak bawa buku nih Ustaz. Hafal berarti. Sudah hafal. Bismillah. Rukun yang pertama adalah mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ahsan. Yang kedua yaitu menyebut-nyebut nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits." Yang ketiga, mengakui dengan hati bahwasanya yang ketiga menggunakan nikmat tersebut dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Baik, ahsan. Lengkap dengan dalilnya Ustaz. Lengkap dengan dalilnya. Semua. Mungkin bisa yang mana Ustaz? Silakan diambil ya. Barakallahu fiik. Ciri-ciri Ustaz. Amin, Ya, amin. ya didoakan. Amin. Amin. Jadi pertanyaan yang kedua. Sebelah sini Bang Kim bisa jawab. Oh iya, boleh kita bagi sebelah kanan. Ditunjuk dulu ya. Baru pertanyaan. Siapa yang bisa? Oh, ditunjuk dulu Ustaz. Nah. Ya. Siapa yang mau jawab? Ya, ada yang mau jawab. Kum. Pertanyaannya, sebutkan hadis Sayyidul Istighfar.
Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, ahsan. Luar biasa. Masya Allah. Calon apa Ustaz? Calon apa beliau? Calon apa beliau? Calon pemanca doa. Pengusaha popcorn ini Ustaz, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Angkat tangan lagi Ustaz ini berarti. Siapa yang berani lagi nih? Dari sebelah sini mungkin. Ya, sebelah sana. Ini sebelah sana. Ada? Aresa. Afwan. Giliran sini. saya. Silakan. Silakan. Berdiri deh, berdiri. Dan datang di sini barangkali ya. Mendekat sini. Mendekat. Supaya tercium aromanya. Ya, jadi pertanyaan yang ketiga yang saya sebutkan tadi yang terakhir. Apa rumus bahagia itu yang sederhana? Bersyukur apa adanya dan tidak memandang milik orang lain. Ada yang lain? Tidak salah, tapi ada kaidah yang saya sebutkan tadi. Ya, dibantu. Kaidah yang disebutkan oleh Ustaz, kun waqi'an wala takun khayalian. Saya dijelaskan supaya yang lain dengar. Oh, jadilah apa yang ada pada dirimu, jangan menjadi orang yang sering berkhayal. Nah, Ustaz. Saya. Hah? Ya, jadi jadilah jati dirimu sendiri, jangan menjadi orang yang sering berkhayal-khayal untuk menjadi orang lain. Ya. Jadi kalau mau sederhana, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Karena semua orang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Kadang orang kalau bersaudara kembar, ya, itu beda. Apalagi saudara bukan kembar, apalagi bukan saudara. Nah, yang bikin orang tidak bahagia karena selalu melihat orang lain. Jadi statusnya gimana nih Ustaz? Satu atau dua Ustaz? Boleh dua-duanya? Ya, boleh. Nah, Masya Allah. Masing-masing dapat satu, luar biasa. Ya. Memang ini untuk membahagiakan ini luar biasa. Ya, biar dia bahagia. Iya Ustaz. Terakhir Ustaz. Jangan ada yang kecewa tidak bahagia. Kita bahagiakan satu orang lagi nih Ustaz. Oke. Juba ya? Wah, luar biasa. Ini sudah angkat tangan ini. Satu lagi ya. Satu lagi, silakan Ustaz. Ya. Oh, yang belakang-belakang. Yang belakang, tapi tidak ada yang angkat tangan yang belakang nih. Yang belakang boleh ya? Ada yang dari belakang mau bertanya? Menjawab. Silakan Pak. Maju. Ya, dari belakang sekali kayaknya nih. Siapa tahu punya ilmu meringankan badan, supaya cepat-cepat sampai di sini. Kalau bahagia itu Pak Kamal ringan ke badan insya Allah. Iya. Berarti ini pertanyaan terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir. 6. Ya. Tapi dikasih jalan sedikit. Orang bahagia mau lewat. Kalau salah kasihan nanti. Siap? Ya, misal. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa orang yang berdosa itu bisa menjadi sumber kebahagiaan? Kenapa orang yang berdosa bisa jadi bahagia? Padahal dosa itu asalnya sebab kehancuran dan siksaan. Saya curiga ini masih berpikir. Karena dengan dia berdosa, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ada tambahannya? Namun yang saya ketahui. Ya. Ya, sudah benar walaupun. Wah, kita kasih bahagia lagi, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena dengan sebab dosa dia bisa bertaubat. Taubat itu ibadah. Ya, taubat itu ibadah, kembali kepada Allah, menjadi hamba-hambanya Allah. Berarti sampai pada tujuannya. Nah,
Ya, Enam, saya- ya. Tutup. Cukup. 6 Ustaz, jazakallah khairan kasiran untuk materi hari ini dan kita akan masuk ke sesi break salat asar dan insya Allah kita akan mulai kembali pada pukul 16.00 Tepat. insya Allah. Baik. Dan kepada Ustaz kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz dan mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa